Halo Sobat Sibi, yuk membaca nyaring bersama Kak Putih. Hari ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Putri di Dalam Hutan. Penulisnya adalah Kak Witaru Emi dan ilustratornya adalah Kak Umah Yuma. Pada sesi ini kakak hanya akan membacakan bab 6 dari buku Putri di Dalam Hutan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah Neo, anak laki-laki, Nara, anak perempuan. Mereka berdua adalah saudara kembar. Neo dan Nara bertemu dengan Morasihaluho yang dipanggil Butet. Butet artinya adalah anak perempuan. Ompung Doli dan Ompung Boru. Ompung Doli adalah kakek, sedangkan Ompung Boru adalah nenek dari Butet. Cerita sebelumnya. Neo dan Nara ikut orang tuanya ke Pulau Samosir. Pulau Samosir adalah sebuah pulau yang berada di tengah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Mamanya seorang peneliti burung yang sedang meneliti burung endemik. Burung endemik adalah burung yang hanya ditemukan di suatu tempat saja. Suatu hari saat mereka mengikuti orang tuanya di hutan, mereka mencium bau wangi yang misterius. Kata Neo, bau itu bisa untuk memanggil hantu. Sayangnya, Nara tidak percaya. Dia justru ingin mencari tahu dari mana bau itu berasal. Bab 6. Air Mata Sang Putri. Ompung mengajak mereka ke sisi hutan yang lain. Di sana deretan pohon kemenyan sudah disadap dan mengeluarkan getah yang menggumpal. Bentuknya seperti bongkahan lilin. Keras, kata Neo menyentuh gumpalan getah. Soalnya sudah didiamkan selama 4 bulan, kata Butet. Dia mengambil 2 kayu yang tadi dipakai untuk mengetuk-ngetuk batang pohon. Butet juga mengambil tali. Tolong pegangi kayu ini, kata Butet. Neo dan Nara memegangi kayu yang sudah dipasang melintang di batang pohon. Butet menalikannya dengan erat. Dia menyisakan tali untuk pijakan. Ompung memeriksa tali itu, lalu mengacungkan jempol. Butet tersenyum. Ompung akan memanen bagian atas, kita boleh mencungkil bagian bawah. Neo dan Nara mengangguk penuh semangat. Ompung naik dengan menggunakan kayu yang sudah ditali. Dia mencongkel getah dengan guris dan memasukkannya ke tas bambu. Getah yang kecil-kecil bisa dicongkel dengan tangan, kata Butet. Nara dan Neo pun mencungkilnya. Namun tiba-tiba Nara mengaduh. Jarinya berdarah. Aduh, jariku kena kulit kayu. Ompung menengok ke bawah. Dia turun dan melihat jari Nara. Dia pun mengambil sekeping kemenyan, lalu membakarnya dengan korek api. Kemenyan itu meleleh seperti lilin. Ompung mengoles cairan itu pada jari Nara. Harum wangi semerbak. Seketika, darahnya berhenti keluar. Ternyata kemenyan juga bisa digunakan untuk obat luka. Jadi kemenyan tidak dibakar untuk panggil hantu, bisik Neo. Butet tertawa. Ompung memang kadangkala membakar kemenyan di rumah. Katanya supaya kuman dan bakteri mati. Hari ini aroma kemenyan malah mendatangkan kalian, bukan hantu. Neo dan Nara ikut tertawa. Kemenyan ini biasanya juga dipakai untuk bahan parfum, aromaterapi, dan obat-obatan. Kata kakakku, dulu kemenyan juga dipakai untuk mengawetkan mumi. Kemenyan Toba sangat terkenal karena kualitasnya yang bagus. Wah, menarik sekali ya. Sekarang kita akan menanam bibit yang kalian bawa. Ompung menggali lubang lilahan yang agak longgar. Neo meletakkan bibit di satu lubang dan Nara menaruh bibitnya di lubang yang lain. Ompung menggerak-gerakkan tangannya. Bibit ini harus ditanam dekat pohon yang lebih besar sebab mereka akan melindungi bibit ini. Itu sebabnya pohon kemenyan hanya tumbuh di hutan, terang Butet. Lagu yang kita nyanyikan tadi artinya ketika kita memberikan yang terbaik, maka yang terbaik juga datang kepada kita.
Butet menepuk pohon besar itu sambil menjelaskan bahwa pohon-pohon besar akan memberikan yang terbaik untuk melindungi bibit. Kedua bibit ini juga memberikan yang terbaik dengan cara tumbuh dan menjadi besar. Pada akhirnya manusia menikmati hasilnya. Itu sebabnya manusia juga harus memberikan yang terbaik untuk alam. Caranya kita harus merawat hutan kan? Seru Neo. Ompung Doli dan Butet mengacungkan jempol bersamaan. Neo terpana saat melihat senyum Ompung Doli untuk pertama kali. Kata Ompung, dua bibit ini mirip kalian. Umur bibit ini sama-sama 3 bulan. Coba hitung daunnya, persis sama. Jangan-jangan dua bibit ini kembar seperti kalian, kata Butet disusul suara tawa Nara dan Neo. Nah, Ompung Doli akan meneruskan pekerjaannya memanen kemenyan. Aku akan mengatur kalian pulang, sudah siang. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang terlihat bersih. Kata Butet, jalan itu dibersihkan secara rutin oleh Ompung Doli agar Butet tidak tersesat saat pulang sendirian. Tiba-tiba Neo berhenti. Kepalanya menoleh ke kiri ke kanan seperti sedang mencari-cari. Kalian dengar tidak? Apa? Bisik Nara. Suara itu. Nara ikut mendengarkan. Senyumnya menggembang. Suaranya dari sana. Ayo jalan pelan-pelan. Nara memegang erat kameranya. Seekor burung besar berwarna hitam bertengger di pohon. Paruhnya tebal, keras, dan berwarna putih. Wah, akhirnya aku bisa melihat rangkong, bisik Nara sambil menjepretnya dengan kamera. Rangkong itu adalah rangkong jantan berjenis kangkareng hitam. Berbeda dengan rangkong jantan, paruh rangkong betina berwarna putih. Rangkong jantan itu pasti sedang mencari makan untuk si betina yang sedang mengerami telurnya. Burung itu menoleh ke arah anak-anak lalu mengepakkan sayapnya. Lihat, dia pergi, kata Neo. Nara bertepuk tangan saking senangnya. Ayo kita pulang, aku tak sabar menunjukkan foto ini kepada mama dan papa. Kita beruntung bisa ketemu sang putri, bonusnya ketemu rangkong, kata Neo. Butet dan Nara tertawa. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan riang. Wah, seru sekali ya perjalanan Neo dan Nara di Pulau Samosir. Selain mereka bisa bertemu sang putri, yaitu pohon kemenyan, mereka pun mendapat bonus, yaitu bertemu dengan burung rangkong. Sobat Sibi, apakah kalian pernah pergi ke Pulau Samosir? Atau Sobat Sibi, apakah pernah melihat burung rangkong? Terima kasih telah membaca bersama kakak.